Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa setanah air dimanapun Anda ada dan berada, berjumpa kembali dengan saya Abu Fikri dalam kebaikan dan kebenaran untuk mempermudah langkah-langkah kita menuju selamat, yaitu Allah dan Rasulnya. Pada malam hari ini kami, kenapa saya katakan kami? Ya ada saya, ada Pak Agung, ada Pak Ali, ada Pak Dwi. Kebenaran kami baru sudah makan di malam hari. Bukan makan malam, Pak. Makan di malam hari. Kalau makan malam, tidak mungkin kita bisa makan malam. Gitu. Nah, kami sudah makan di malam hari. Dan pada hari ini kami sedang berada di hotel Grand Anugerah Bandar Lampung ya. Nah, jadi sebelum tidur ya kami coba bincang-bincang lah tentang kajian tentang pelajaran agama. Saat ini kita mencoba berbicara tentang makom Tuhan yang ada pada diri, Pak Ali. Ya, coba dibaca ayatnya, Pak Ali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Jadi ya barang siapa yang menjaga kesucian makom Tuhan yang ada pada dirinya. Nah, biasanya orang itu menjaga dirinya daripada hawa nafsu dunia syaitan. Nah, mudah-mudahan sorgalah tempat dirinya gitu. Nah, jadi kita kan sering itu, Pak, kalau mau sholat istighfar 7 kali. Pernah dengar itu, Pak Ali? Belum. Nah, setelah sholat istighfar 7 kali. Nah, ini bermula dari ini, Pak Ali, apa namanya itu, hadis Nabi, bahwa Nabi Muhammad itu minimal setiap hari ya, sehari semalam istighfarnya 70. 70. Pernah dengar itu, Pak ya? Nah, jadi waktu sholat kelima itu ya, 5 waktu kan, sebelum sholat baca istighfar 7 kali, setelah sholat baca istighfar 7 kali, jadi 14. 14 kali 5 berapa, Pak? 70. 70, itu maksudnya. Oh. Pas kan? Nah, jadi Nabi Muhammad itu ya satu hari satu malam ya sholat 5 kali ya. Dan setiap sholat itu dia mengucapkan istighfar itu 14 kali. 7 di awal dan 7 di akhir. Tapi ada ayat ini tuh, Pak, di surat At-Taubah itu. Tentang 70 itu, tentang istighfar. Alhamdulillah. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. In tastaghfir lahum sab'ina marratan falay yaghfirallahu lahum. Dzalika bi'annahum kafaru billahi wa rasulih. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Jadi kamu mintakan ampun mereka ataupun tidak, kamu istighfar 70 kali tidak akan diampuni karena mereka mengingkari Allah dan Rasulnya. Berarti di kitab Quran pun ada kata 70 istighfar 70 kali. Nah, dari situ cerita itu, Pak Gung. Kenapa di Al-Quran ada kata istighfar 70 kali? Kenapa di hadis ada istighfar 70 kali? Nah, kita dapatkanlah bahwa istighfar itu terjadi adalah 7 kali sebelum sholat, 7 kali setelah sholat. 14 dikali 5 sama dengan 70. Nah, itu ya sederhana sih. Ya jadi masalah itu kenapa harus 7 kali gitu nah. Kan gitu, Pak. Ya. Nah, jadi disadari atau tidak oleh kita bahwa ada makom Tuhan 7 tempat pada diri kita. Saya ulangi lagi, ada pada diri kita ini 7 makom Tuhan, tempat tegak Tuhan. Nah, kalau begitu apakah Tuhan itu 7? Kan gitu. Nah, ternyata maksudnya bukan makom Tuhan, tapi makom sifat Tuhan, Pak. Nah, mungkin ketemu nih nanti dengan kajian-kajian Pak Agung. Nah, jadi kita akan melihat ada 7 sifat Tuhan itu, dianya juga ada di diri kita. Nah,
sifat Tuhan yang pertama itu namanya kodrat. Pernah dengar, Pak? Pernah. Kodrat itu artinya kuasa. Tuhan itu kuasa mencipta, kuasa menghancurkan, kuasa segala-galanya. Gitu. Terus Nah, sifat kuasa itu ada di kita, Pak. Nah, di manakah tempat tegak kuasa. sifat kuasa itu di diri kita? Karena kita cerita makom, tempat tegak sifat Tuhan. Gimana Pak Agung? Perlu minum dulu kita. Santai. Santai. Jadi sifat Tuhan itu ada namanya kodrat, artinya kuasa. Di kita ada juga sifat itu. Namanya kodrat juga. Tapi bukan kodrat. Kodirun. Tempat tegaknya di otak, di tulang dan di urat. Jadi otak, tulang, urat itu adalah satu kesatuan. Otak kuasa berpikir, tulang kuasa berdiri, urat kuasa bergerak. Kenapa otakmu bisa berpikir? Karena dia adalah tempat tegak sifat Tuhan. Kenapa tulangmu kuasa berdiri? Karena dia tempat tegak sifat Tuhan. Kenapa uratmu kuasa bergerak? Karena dia tempat tegak sifat Tuhan. Jadi tidak ada itu. Tidak bisa berpikir otak, tidak bisa berdiri tulang, dan tidak bisa bergerak urat kalau bukan itu tempat tegak sifat Tuhan. Bayangkan itu. Ada enggak otak, Wali? Ada ya. Tulang ada enggak? Ada juga. Urat ada enggak? Ada juga. Jadi tidak perlu pakai ayat, tidak perlu pakai hadis, itu udah oke. Istilah Pak Agung itu, aku dalil-dalil tidak ngerti Pak Agung. Yang penting aku ngomong ini. Ya itulah tujuannya itu. Dalil mengantar kita kepada kepastian yang positif. Nah itu. Ini kadang-kadang kita berdalil Quran hadis, tapi kita tidak tahu persoalannya gitu nah. Masih ke tingkat omon-omon. Nah sekarang kita tunjukkan tempat tegak sifat Tuhan yang namanya kodrat, kuasa. Di kita itu otak kuasa berpikir, tulang kuasa berdiri, urat kuasa bergerak. Oh gitu ya. Yang tiga ini satu kesatuan Pak, dihitung satu. Nah apakah itu bisa dibuktikan Pak Abu? Ya bisa. Pak Ali boleh otaknya cerdas, boleh. Kuasa berpikir boleh. Tulang Pak Ali boleh kuasa berdiri. Tapi kalau uratnya rusak, kan tidak bisa bergerak. Jadi tidak kira-kira berkuasa. Ya. Tidak jadi. Belum boleh. Jadi barang. Tidak jadi. Oke, otaknya bagus, uratnya bagus, tulangnya tidak bagus. Kan tidak bisa berdiri. Jadi tidak berkuasa. Tapi juga itu. Tidak bisa kan? Tulang bagus, urat bagus, otaknya tidak bagus. Mampukah kita berkuasa? Iya, tidak pakai celana, keluar pasar itu kemana-mana itu. Nah, begitu kita membuktikan pelajaran agama. Dia tidak boleh tinggal di omon-omon. Maka hargailah apa yang ada pada dirimu, kata Rasul. Karena hak Tuhan ada padamu, bagian Tuhan ada pada kamu. Bahkan tempat tegak sifat Tuhan ada pada kamu. Menjaga itulah amman khaf itu ya. Oh gitu ya. Jaga kesucian itu. Wa amaman khafa maqama rabbi, orang-orang yang menjaga kesucian makom Tuhan yang ada pada dirinya. Itu baru satu, Pak. Realisasinya apa Bu yang penting kata Pak Agung? Realisasinya begini. Kalau berpikirlah dengan cara Tuhan berpikir. Ya yang baik-baik, Pak. Yang baik-baik, yang bagus-bagus. Kalau berdirilah di tempat yang baik. Dengan cara yang baik. Istilah Pak Agung tuh, tapi capek Pak Ustadz. Iya, benar. Nah, tapi itulah cara Allah memberikan pelajaran sama kita, biar kita bisa berdiri pada posisi yang baik dan dengan cara yang baik. Termasuk kalau kita bergerak dengan baik di tempat yang baik. Itu. Kebanyakan orang salah pakai, memikirkan hal yang tidak baik, berdiri di posisi yang tidak baik, bergerak di tempat yang tidak baik. Tadi saya berpikir ini Pak Ustadz. Dulu saya pernah ngaji sama Pak Ali ini. Tadi begitu Pak Ustadz ngomong itu saya pikir itu sujud.
Saya pikir tadi itu. Karena sujud itu kan pengertiannya meletakkan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya berpikir ya kehendaknya, bertingkah laku ya kehendaknya, itu sujud yang sesungguhnya. Nah, organ yang dipakai ini 7 ini, saya pikir tadi 7, 1, 2, telapak tangan ini. Kalau ditambah lagi dalam lah, kira-kira gitu sujud itu. Tadi aku tadi agak nyambung ke situ Mas Ali. Tadi. Tapi sekiranya tuh agak berkaitan. Meletakkan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhanmu. Iya. Waduh. Saya dapat pengertian itu Ustaz. Luar biasa pengaruhnya ke badan. Kita mau salah bersikap tuh. Kamu nggak sujud ini. Sujud. Waktu kita bahas itu kening hitam. Waktu di Bengkulu entah tahun berapa. Nanti saya ulaskan itu. Ada hubungannya itu. Jadi saya dapat itu, wah berpengaruh hebat lagi ke badan saya ini, ke Ya. bertingkah itu. Sujud kamu ada bekasnya nggak sujudmu itu? Ya kalau cuma kening hitam gampang Mas. Termasuk sujud itu definisinya ada. Gosok-gosok aja telinga di hambal itu masuk hitam, kata Pak Ali, payah amat sampai itu waktu itu. Tadi saya pikir tadi itu 7 itu ya ada katanya dengan 7-2 ini, kalau kita sujud itu ya maka tadi menempatkan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhanmu. Ya. Kan kita kalau dengar itu takut Pak Ali. Saya sendiri kalau melangkah itu kan kita ini kata sujud tunduk sama yang maha kuasa kok. Ya nggak sujud kamu nih melenceng. Ya. Kira-kira itulah kalau tadi saya pikir itu tadi di otak saya gitu. Ya, itu benar, Pak. Jadi otak tempat berpikir atau kuasa berpikir, tulang kuasa berdiri, urat kuasa bergerak. Maka berpikirlah kamu dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhanmu, berdirilah dengan berdirian dengan kehendak Tuhanmu, dan bergeraklah seperti apa yang dikehendaki Tuhanmu. Kita ini kadang-kadang lupa. Kita berpikir bukan kehendak Tuhan, bukan seperti yang Tuhan senangi gitu. Kita berdiri bukan seperti Tuhan senangi, dan kita bergerak bukan seperti yang Tuhan senangi. Ini podo kan sama. Sama, nanti ada persamaan nanti. Makanya kita takut salah pakai. Itu sebabnya kenapa sebelum kita bertemu dengan Allah itu kita minta maaf dulu. Astagfirullahaladzim. Itu dia. Itu astagfirullah yang pertama, Pak, maksud saya. Di situ tempatnya, Pak. Jadi seketika Pak Agung, Pak Ali, Pak Dwi mau istighfar yang pertama, astagfirullahaladzim. Bapak melihat otak, tulang dan urat. Otak kuasa berpikir, tulang kuasa berdiri, urat kuasa bergerak. Itu adalah makom sifat Tuhan. Kalau tadi salah pakai. Kalau dia salah pakai, Tuhan tidak redo. Masa ya Pak Agung minjamkan saya mobil, saya bawa perempuan. Ketahuan sama beliau, malu lah saya. Aduh Pak Abu, aku pinjamkan mobil itu bukan untuk itu. Nah gitu nah. Nah, maka diajarkan oleh Allah, sebelum Pak Agung bertanya, sebelum dia marah, saya minta maaf dulu. Nah kira-kira gitulah ajaran Tuhan. Maaf ya Allah, aku tadi salah pakai. Ya otakku pakai untuk apa? Kalau lebih banyak untungnya lah gitu. Nah akhirnya aku gini-gini dah. Nah itu Pak, istighfar yang pertama. Itu makom sifat Tuhan yang pertama. Jadi sifat Tuhan yang kedua itu irodat. Kalau di kita? Irodat itu artinya berkehendak. Di kita bukan irodat, tapi maridun. Maridun, Pak. Nah, tempat tegaknya itu di daging, kulit, atau bulu. Daging, kulit, bulu. Jadi, kehendak Allah itu di kita namanya maridun. Tempat tegaknya di daging, kulit, bulu. Semenjak otak, tulang, dan urat dibungkus dengan daging, kulit, dan bulu atau roma, maka kita ini banyak kehendak. Otak, tulang, urat, kan ada tuh. Dibungkuslah dengan daging, kulit, bulu, atau roma pada kita. Beruntuklah kita. Makanya kita banyak kehendak, Pak. Ndak beratap dibuatkan langit, ndak berpijak dibuatkan bumi, ndak minum dibuatkan air, ndak makan dibuatkan buah-buahan, biji-bijian, semuanya itu. Makanya Allah berkata, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a sumastawa ila sama. fasawwahunna sab'a samawat.
Ada ayatnya. Ada wa huwa bikulli syai'in alim. Sesungguhnya aku jadikan langit dan bumi itu ya untuk kamu dan karena kamu. Karena kami yang bagaimana ya Allah? Ya karena otak tulang uratmu itu udah dibungkus oleh daging, kulit dan bulu atau roma. Otomatislah kamu mau tempat berpijak, aku buatkan bumi. Kamu mau beratap, aku buatkan langit. Kamu mau minum, aku buatkan air. Kamu mau bernapas, aku buatkan angin. Jadi alam semestanya aku buat kayak karena kamu. Kulit, bulu dan roma-roma ini apa ini? Bulu kecil-kecil. Oh, bulu. Ini rambut. Oh. Nah, itu tempat tegak sifat Tuhan yang kedua. Jangan salah pakai. Bentuk dan rupa kita itu jangan salah pakai. Terutama bagi kita yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik. Bukan untuk hawa nafsunya setan, bukan. Tapi untuk kita berjalan kepada Allah. Mari dan tulisannya mari dan mim ro ya dal. Biar nggak salah dengar nanti. Siapa tahu Pak Agung, Pak Ali, Pak Abu, Pak salah pakai. Berkendak tuh salah gitu nah. Pernah enggak gitu salah berkendak? Banyak ah. Pernah kan? Iya. Contohnya salah berkendak. Maksudnya kita berkendak kayak bini orang. Ada kan Pak? Ada. Ala kemantap ibu itu, bini orang, woi. Ada kan Pak? Iya. Salah kendak itu. Wah, coba itu kontrak untuk aku bisa aku selesaikan. Nah. Ini mulai kita nak makan. Iya. Ilmu lama dimainkan. Nah. Tukang sulap. Sulap lagi. Aduh. Siapa tahu sebelum sholat tadi sempat begitu. Maka istighfar yang Kedua. Oh. itu. Iya. Itu. Ya kita berharap Islam ini jangan lagi omon-omon lah gitu, real adanya gitu nah. Nah ya. Yang ketiga sifat Tuhan itu ilmu. Ilmu itu ilmu di Allah ya. Di kita bukan ilmu Pak, tapi alimun. Tempat tegaknya di hati. Hati, darah, daging segumpal merah di sini Pak. Nah, dia itu tempat tegak makom sifat Tuhan yang bernama alimun. Kita tidak sadar Allah tahu awal, akhir, zahir, batin. Dia yang alimun itu juga tahu awal, akhir, zahir, batin. Sadar tak kita siapa itu alimun? Alimun itu diri kita itulah Pak. Karena dia tempatnya di hati. Roh itu di hati. Roh itu ada di hati. Abdi fi qalbi mu'min. Hambaku dalam hatimu itu namanya mukmin. Dia itu roh Pak. Loh kenapa Pak Abu katakan dia bernama alimun? Nah strukturnya begini. Sewaktu dia terserpi dari Muhammad sebagai ayahandanya katakan begitu, dia bernama Nur atau cahaya. Seketika dia melihat Allah, tidak nyata Allah melainkan nyata Muhammad, namanya mukmin. Seketika dia ditiupkan ke dalam tubuh, namanya ruh. Seketika dia sudah terpari di hati, namanya insan. Seketika dia menampung persoalan seperti Pak Agung, namanya akal. Seketika dia mencari solusi biar rambut tidak putus, tepung tidak terserak, istilah Pak Agung tadi. Namanya fikir. Seketika dia menimbang, kalau begini mudaratnya sekian persen, kalau begini manfaatnya sekian persen, wah ini bahaya. Namanya hayal. Itu ada dengan Pak Agung cerita tadi. Kalau tidak gitu Pak Abu, kalau tidak aku timbang-timbang, aku akan begini gini. Itu namanya hayal. Nah seketika dia merangkum, namanya paham. Seketika dia mengeksekusi, namanya alimun. Jadi alimun itu, ilmu itu adalah nama kita Pak. Jadi kalau ada orang mengatakan kita ini menuntut ilmu, apaan?
Bukan menuntut ilmu. Ilmu itu ada di kita. Siapa? Itu diri kita sendiri, itu ilmu. Ilmu itu diri kita gitu nah. Suruh kembali aja ya. Lalu menuntut apa Pak Bu? Menuntut pengetahuan. Disitulah beda antara ilmu dan pengetahuan. Kita sekolah dari SD sampai SMP, ilmu pengetahuan sosial. Ada Pak? Ada. Ilmu pengetahuan alam. Karena kita masih kecil-kecil, ilmu kayak pengetahuan itu sama baik. Lah kalau sama baik tidak perlu dipasang dua-dua. Nah, ternyata ilmu itulah diri kita. Carilah pengalaman. Nah, apa yang kita alami itulah pengetahuan. Gitu, Pak. Sejarahnya, Pak, sejarahnya. Kita review. Pak Ali, apa itu definisi belajar? Belajar adalah gitu. Mengingat, Mengingat, melatih salah dan benar. Mengalami salah, alami benar. Itu Oke. belajar. Belajar ya? Ya. Pak Agung. Nah, Praktek. praktek. Apa lagi, Pak? Praktek sulap belajar dulu. Oh, iya. Iya, hitam putih itu ada Ada ilmunya tuh kali. ada pengetahuannya ya. Ini ada pengetahuannya. Kalau tidak ada pengetahuannya tidak lancar dia. Sampai kita tuh punya filosofi Aduh. ikan piranha. Ada. Yang Jadi galak itu. orang tuh digigit sampai nggak tahu. Nah, Oh. Digigit ditiup. Nggak tahu orang tuh tak taraso, tapi kaki sudah hilang separuh. Nah, loh. ibarat Iya itu. ibarat Ada ilmunya tuh Mas Ali. ibarat tikus menggigit. Kalau kita dulu belajar waktu kecil, bapak saya dibawa ke kebun. Saya menganut filosofi saya, ibaratnya kita tuh bapak kita bakar singkong. Apa setelah singkong matang kan panas. Apa yang dikerjakan? Tiup lah. Terus habis itu dia diapain? Dikit lah. Nah itulah. Oh itu ya. Kayak gitu tuh malam tuh saya pakai Mas Ali. iya. Jangan salah sampean itu. Saya tuh belajar kayak gitu tuh. Itu sebagai orang sederhana, makan singkong nggak ada ilmunya, ada untuk menggigit lawan itu kayak gitu dipakai Mas. Nggak tahu nggak kerasa tergigit habis. Ditiup dulu ya. Tiup. Iya. Jadi kitabnya berjalan kemana-mana, saya kitabnya duduk. Ini ya. Kita muter-muter baru. Iya. Jadi apapun kita kerjakan. Tapi alhamdulillah dengan ketemunya kita jadi Semakin tajam. Semakin tajam. Melengkapi aja dilengkapi. Yang nggak cukup dicukupkan. Ayo, ambil tuh kan datang kan minumannya itu lengkap. Tapi itu Tambah cerdas ini. iya pokoknya saya kayak gitu. Kadang Pak Ali itu kan kalau saya bingung nih tanya. Akhirnya sebentar aja Pak Abu. Sini. Oh sini semua aja. Sini dulu aja Mas. Kita Jadi semua. begitu tuh sudah pas saya cukup, saya udah cukup. Karena kadang-kadang masalahnya udah nunggu jawabannya, orang udah nunggu jawaban, tapi saya agak bingung. Tanya dulu sebentar aja, Mas ini, oh iya Mas, udah nanti saya sambung lagi. Tanya dengan beliau nih. Kalau belum dapat, ku telepon terus sampai dapat. Karena jawabannya untuk mematikan orang, jadi harus cepat jawabannya. Biar Mas, mau langsung atau gimana? Bisa Pak. Hotel aja, berapa tuh? Totalnya 9450 Pak. Nah, untuk kamu nih, dah. Makasih banyak Pak. Mari Pak. Nah, jadi batas mana tadi? Baru sulap saya. Alimun ya. Ya, biar lancar. Ya. Oh, Ustaz. Mau tanya. Jadi Mas, Oh. Mas. belajar itu adalah seperti yang kata Pak Ali tadi Iya. kan, kata Pak Agung tadi. Nah, kita seragamkan gitu. Nah, kan beda metode itu, Pak. Dia tidak bukan begitu. Oh, belajar itu saya tahu, Pak. Sebentar. Ya. Mencari kebenaran Tuhan. Oke. Ya terus. Saya dulu belajar dari beliau, mungkin beliau lupa. Saya ingat. Jadi pernah saya ditanya suatu akademis masukin anak saya. Pusing kiainya ngadepin saya. Apa tujuan Bapak ini? Apa tuh namanya? Oh, ya, kemarin Malang ini, Oh, kemarin. pusing. Mabuk itu Pak kiainya ngadepin saya itu dengan Ya. gaya gila kita. Mencari kebenaran Tuhan. Yang tua aja bingung ini stres dia ngadep Bapak, ini stres. Gila, ini anak mau cari kebenaran Tuhan. Oke. Sedikit kita kejar Pak Agung nih. Kita kejar dia. Mencari kebenaran Tuhan. Udah ketemu kebenaran Tuhan, Pak?
Coba Pak Ali ayatnya dulu. Al-haqqu mir rabbik. Dia itu yang ngasih tahu. Jangan saling. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Artinya? Kebenaran itu Datang dari Tuhanmu, jangan kamu ragu. Nah, sudah ketemu enggak kebenaran datang daripada Tuhan itu? Tahu? Udah ketemu kan? Nah, itulah dia. Mencari kebenaran Tuhan. Di mana dia? Ada dadamu. Ya, Siapa alim yang alim. ini? Kita belajar tadi itu kitab, tidak ada keraguan bagi kitab. Betul. Itu ya perselisihan di sini. Benar. Ya. Bukan kitab yang ragu, ini yang geger nih, ribut berdua deh. Tenang. Nah, isi pengadilannya tuh kitabnya tuh sebagai pengadilnya tuh. Kita KUHP ini datang, sibuk berantem kamu nih, ya itu. Maka tadi bilang Allah tuh Maha Adil. Kamu jangan ragu lagi. Aku udah siapkan ini loh, SOP-nya tuh lengkap. Badanmu udah isi. Untuk nyatanya sudah, pelakunya sudah, lengkap sudah. Nah, ngapo lagi kau nih? Nah, kau masih kau terjang, neraka lah kau kayak gitu bahasa kasarnya. Iya. Bahasa premannya Pak Ustaz. Yang dilamongan itu. Jadi Ya, sorry. Iya. kita seragamkan ya. Hmm. Ya, kita ini kan datang daripada Allah. Kan ada ayatnya itu, Pak ya. Innalillahi, Wa inna ilaihi raji'un. kami datang daripada Allah, akan kembali kepada Allah. Artinya kita jangan dulu cerita kajian kelas 3. Tetaplah kita berada dari kajian-kajian syariat dulu lah gitu ya. Nah, kita ini datang dari Allah, Pak Agung. Nah, kemudian kita bagaimana apa itu datang daripada Allah? Sebenarnya bukan, kita ini datang daripada Rasul daripada Allah itu sebenarnya. Di mana? Di dalam Baitullah. Dari Baitullah itu kita turun ke dunia, ke tubuh mak kita, ke tubuh kita, baru ke hati. Di dalam perjalanan itu kita pernah melihat, pernah mendengar, pernah merasakan, pernah melalui kejadian-kejadian. Kita tahu. Tetapi setelah masuk ke dunia, Lupa semua. masuk ke tubuh, masuk ke hati, kita lupa semua. Maka untuk mengingat kembali apa yang pernah kita lihat, kita dengar, kita rasakan sewaktu perjalanan, proses mencari keterangan tadi itu namanya belajar. Lalu apa definisi yang tepat, Pak Abu? Belajar adalah mengingat kembali sesuatu yang pernah kita ingat namun kita lupa. Makanya Pak Agung dengan porsinya seperti itu, karena dia waktu jalan dari Tuhan itu yang dia lihat tuh alat itu. Makanya kita tidak boleh mengatakan kita modern. Karena ada di zaman tertentu, di masa tertentu waktu Pak Agung lewat dari sana, dia lihat itu. Senangnya dia itu lihat apa dapat? Sabator. Iya itu. Senangnya dia lihat itu. Beda dengan Pak Ali. Datang dari Tuhan, dia lihat ada orang membaca kitab. Membaca Quran. Jadi Quran yang dikira zaman Nabi Muhammad sudah ada di zaman-zaman terdulu gitu. Makanya Pak Ali lahirnya senang itu. Berbeda dengan Pak Abu, dia datang dari Tuhan tuh. Masuk ke dunia, masuk ke tubuh emaknya, masuk ke tubuh. Dia melihat para ahli filsafat. Makanya Pak Abu pas lahir ke dunia dia senang dengan itu. Itu sang apa itu? Nah, beliau yang paham. Bapak senang dengan apa? Duit ya Pak Pak. Dwi. Dulu saya pengalamannya Oh, waktu iya. kecil naik sepeda, naik sepeda ini, itu naik sepeda yang bisa kayak mobil naik bawa mobil gitu. Maksudnya naik sepeda tapi yang bisa bawa mobil gitu maksudnya. Kita bawa sepeda tapi berasa bawa mobil kendaraan gitu. Taweng ya. Oh iya, maksudnya. Ya. Berarti waktu dia datang dari Tuhan, masuk ke dunia, masuk ke tubuh emaknya, masuk ke dalam hatinya, di dalam perjalanan dia banyak melihat itu. Dan dia senang itu. Dan itulah. Kan dari zaman punya itu Taweng 100 itu nanti kan. Nah, oleh karena itu kita merasa, oh kita ini modern. Kalau zaman dulu kita cangkul tanah itu dengan cangkul manusia. Oh kalau sekarang enggak pakai eskavator ya. Iya. Nah, Pak Agung senangnya untuk lihat eskavator itu kayak melihat bidadari gitu. Nah. Kenapa Pak Ali tidak seperti itu? Kenapa Pak Agung tidak seperti itu? Karena dalam perjalanan dia banyak lihat itu. Dan dia senang barang itu.
Berarti Pak Abu sebelum dunia ini ada, atau sudah ada tapi zaman dulu ada, barangnya sudah ada. Ya sudah ada lah, buktinya Pak Abu sampai dunia dia senang itu. Di mana dia tahu itu? Kalau bukan di tempat dia berjalan dari Allah ke sini. Sebegitu berlapis-lapisnya dimensi. Wah, itu Al-Quran itu tuh hanya Muhammad menyampaikan, ditulis oleh sahabat-sahabat. Akhirnya dibaca oleh orang. Aku senang, kata Pak Ali, bahkan menghafalnya. Berarti Quran itu munculnya di zaman Nabi Muhammad, kata gitu. Padahal Pak Ali sudah melihat itu di era dulu. Senang Pak Ali. Ingin Pak Ali. Pas masuk ke dunia ketemu. Bahasa kitanya, nah ini aku ketemu kemarin, nah kayak gitu Pak. Tapi kita lupa kisah itu. Nah kalau Pak Abu lain lagi, dia bertemu ahli filsuf. Wah, terbuka semua rahasia alam semesta kalau begini. Bahkan rahasia Tuhan bisa terbuka kalau gini. Akhirnya pas dia lahir, dia senang dengan ilmu itu. Bukan berarti Pak Abu tidak senang menghafal kitab Quran, bukan. Dia pernah coba menghafal kitab Quran seperti Pak Ali. Hafal sekarang, besok lupa. Hafal besok, lusa lupa. Kenapa? Itu karena dorongan hatinya tidak kuat, Pak. Istilah Pak Agung itu malas. Makanya tidak ketemu. Coba kemauan ini sama dengan Pak Ali, dapat. Istilah Pak Ali itu jangan dipikir tuanya ya gitu Pak Ali. Gimana Pak? Ada orang-orang yang sudah tua itu bisa. Oh, nggak ada alasan, umur nggak bikin aja. Iya, alasannya. Alasan udah tua saya, kamu nggak bikin umur aja, alasan ngaji nggak bisa tua. Males aja. Iya, alasan aja dia nih. Nah itu, jadi Pak Abu Orang alasan tuh Pak, Israel. Iya. Kami nyebut sapi gendut, sapi kurus, merah, putih, nanti nggak berbuah. Iya. Pergi. Karena fokusnya ada ke sana. Ah itu Pak. Jadi belajar itu artinya adalah mengingat kembali sesuatu yang pernah kita ingat tapi kita lupa. Itu belajar Pak. Makanya ketika Pak Agung membuka catatan judulnya yang tadi, cepat masuk. Hobi, senang. Jangan-jangan sekolah STM juga ya faktor itu, siapa tahu Pak. Ya. Ya, siapa tahu kan. Ada juga orang sekolah, aku sekolah di situ tuh karena udah dapat masuk ke situ, ada juga. Nah itu. Itulah Pak. Belajar itu adalah mengingat kembali sesuatu yang pernah kita ingat tapi kita lupa. Nah, pernah tidak kita berpikir bagaimana Soekarno itu bisa bikin Monas? Mana besar Soekarno dengan Monas? Bikin jembatan Ampera. Bikin jembatan Ampera. Kita hanya bisa mengatakan, oh itu terinspirasi. Enggak lah. Dia itu pernah melihat benda itu. Dulu. Karena dia pernah, maka dia bisa mengingatnya. Ketika dia mengingat, dia buat. Gitu, Pak. Pak Ali punya metode cara penghafalan. Pak Ali itu sudah punya pemahaman itu dulu, tapi dia lupa. Jadi seketika kita masuk dunia, kita dimasuk ke dalam kandungan mak kita, dimasuk ke dalam tubuh, ditarik di hati, disitulah kita lupa. Makanya sewaktu kita lahir kita menangis. Nangisnya kaki naik ke atas, tangan naik ke atas. Gamang. Nah, sebenarnya yang ditangiskan itu bukan hal itu. Ada 9 hal yang kita lupa, Pak. Siapa Allah? Kita lupa. Siapa Tuhan? Kita lupa. Siapa Rasul? Kita lupa. Siapa Nabi? Kita lupa. Siapa diri kita? Kita lupa. Siapa diri sebenarnya diri? Kita lupa. Dari mana? Kita lupa. Sedang di mana? Kita lupa. Hendak kemana? Kita lupa. 9 pengetahuan inilah yang menyebabkan kita menangis menjerit sejadi-jadinya. Plus pengalaman yang tadi. Berarti 10 hal yang kita lupa. Itu maka kita nangis, Pak. Kata Nabi Muhammad, biar tangisnya agak reda, azankan sebelah kanan, qomatkan sebelah kiri. Untuk apa? Mengingatkan kembali dia kepada suasana seketika dia mau dilepas oleh Allah ke alam semesta. Apa katanya? Kayaknya ini aku pernah dengar ini di sono. Nah, maka dia tidak gamang. Ternyata di sono dengan sini tidak juga jauh beda. Ada sih azan di sini, ada suara itu di sini. Jadi azan itu dari sononya sudah ada.
Kita kan tadi kan lahir lupa mas. Hmm. Beliau ngomong kan lahir lupa. Mudah-mudahan kalau kita pas pulang nggak lupa lagi 9 perkara itu. Oh iya. Cerdas, jadi kita pulang lancar. Pak Agung pernah dengar tak? Oh, pengertian Umi. Hah? Umi. Nabi Umi, masyarakat Tahu, Umi. tahu. Benar ya? Coba Pak Agung itu Pak ini, Pak Ali. Huwallazi ba'atsal fil ummiyin. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Dialah yang membangkitkan di kalangan masyarakat yang ummi. Nah, kalau Bapak lihat di kitab Quran, di buku-buku, pengertian ummi itu buta huruf, Pak. Pernah nggak dengar itu? Ummi itu buta huruf, dia bilang. Iya. Ya kan, Pak? Jadi dialah yang mengutus dialah membangkitkan Rasul dari kalangan orang yang buta huruf. Ini yang ngomong ini tidak mikir gitu. Nah, yang nulis pada kitab Quran juga tidak mikir, yang nulis pada sejarah pun tidak mikir. Apakah benar kaum Muhammad pada saat dia dibangkitkan itu buta huruf? Benar tak, Pak? Coba. Sebentar saya ulang dulu tadi, Pak. Ya, oke. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dulu dia bingung gitu. Terus. Jadi dialah yang membangkitkan Rasul dari kalangan yang buta huruf. Kata siapa? Kata yang menerjemahkan kitab Quran. Nah, itu yang saya katakan Pak Agung, mereka itu menuliskan statement tidak mikir gitu. Bukan dari kalangan orang buta huruf, bukan. Karena seketika Nabi Muhammad lahir, orang yang bisa baca itu banyak. Bahkan seketika Muhammad itu jadi nabi, beliau punya sekretaris. Bahkan wahyu-wahyu diturunkan, ditulis di atas pelepah kurma, batu-batu, kayu-kayu. Bahkan terjadi perang Badar, Nabi Muhammad kan punya tawanan tuh. Kalau orang kaya, tebus dengan emas dan perak. Orang miskin, emas tidak ada, perak tidak ada, uang tidak ada. Kamu ajar saja, kamu didik saja. Orang Islam itu 3 orang. Untuk 1 orang kamu, 3 orang. Ajar, baca. Nah, bagaimana mungkin para pendahulu-pendahulu kita mengatakan Umi itu adalah buta huruf? Di sini Pak Bu katakan bukan buta huruf maksudnya, tetapi buta 9. Buta? 9. Itu 9 Yang tadi. Ya, tuh, Pak. Jadi Nabi Muhammad itu diturunkan, dibangkitkan untuk umat ini supaya dia tidak buta 9. Bukan buta huruf. Banyak dia bisa baca itu. Gitu. Iya, ahli syair sih orang-orang itu malah. Iya. Tidak mungkin dari tulisnya, Pak. Bahkan di Ka'bah itu ditempelkan tulisan-tulisan. Ada syair-syair itu ya. Makanya agama ini tidak hanya bisa untuk omon-omon dan tidak hanya bisa ikut-ikutan. Kata orang Umi itu buta huruf, kita bilang buta huruf. Enggak lah. Pak Abu, kami pengen actionnya itu, ilmu di Allah nyata di kita itu, namanya alimun. Actionnya apa? Ya ruh tadi. Mungkin sebelum sholat, pengetahuan kita itu kita bawa pada hal yang tidak pas, kepada hal yang keliru. Maka ucapkanlah astaghfirullahaladzim. Sudah berapa tempat? 3. Dah kan? Nah, jadi nanti kalau kita mengucapkan astagfirullah 7 kali, kita tahu, oh 1 tuh di sini, 2 yang di sini, 3 sini. Harus jelas, Pak. Harus jelas. Nggak bisa omon-omon. Karena Tuhan itu nggak suka orang omon-omon itu. Ngomong aja kamu tahu, nggak omongan kamu itu. Nah, itu. Nggak mau. Karena Tuhan sudah memberikan akal untuk kita. Sudah itu hayat di Allah. Ya. Allah itu hidup, hayat.
Di kita ada, tapi bukan hayat. Hayun. Tempat tegaknya di jantung. Jadi hidupnya Allah di kita juga ada, tempat tegaknya di jantung. Pak Agung katanya udah pernah dibedah. Bisa mendengar waktu itu? Enggak. Bisa melihat? Enggak. Hilang kesadaran kan Pak? Jantung hidup. Tapi hidup. Jantung yang ngakuk-ngakuk. Jantungnya Allah. Radio kontrolnya tit 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 tit, enggak pernah tit, enggak pernah Pak. Kalau udah tit aja enggak ada lagi kita hari ini Pak. Makanya kalau secara ilmu kedokteran, ketika 5 bulan tuh bisa direkam jantung bayi itu. Ya. Setelah 5 bulan. Oh. Detak jantungnya baru bunyi Mas. Sebelum 5 bulan belum bunyi itu. Di panel monitornya itu. Oh iya iya. Tapi kalau udah 5 bulan dia bisa di apa terekam di apa monitornya itu. Ya. Terus Pak. Siapa tahu sebelum sholat tadi hidup ini pernah dibawa untuk hal yang keliru. Ya kan Pak? Ya. Maka minta maaflah kepada Allah. Karena kan sifatnya kan ada di sini. Minta maaf ya Allah, aku salah pakai hidup tadi. Aku pakai untuk mikirin yang aneh-aneh gitu. Itu istighfar yang Empek. keempat. Yang kelima, Allah itu punya sifat samia, mendengar. Di kita ada juga itu, tapi bukan samia, melainkan samiun. Tempat tegaknya di mana Pak? Di hidung kah? Di mata kah? Di mana Pak Agung? Sambil mendengar. Tempat mendengar di mana tempat tegaknya? Telinga. Di sinilah. Siapa tahu telinga ini mendengar-dengar yang tidak patut didengar. Kita ini kan kalau dengar orang ngomong porno kan senang. Gitu. Bakar. Kalau dengar orang ngumpat orang kan senang. Empek. Kata Allah ya bukan untuk itu. Sifatku yang ada pada telingamu yaitu sami'un. Bukan untuk dengar yang kayak gitu, untuk dengar kata-kata yang bagus. Suara-suara yang bagus. Ada telepon. Wah, Oma. enggak apa-apa masuknya. Iya. Halo, Dan. Yo. Di mana? Oh, di hotel apa tadi Pak? Grand Anugerah. Anugerah di Bandar Lampung. Bandar Lampung. Oh, kalau Anugerah benar tuh berarti besok ke sini 1 jam. Ya, kita jam 6 udah berangkat. Iya, kalau gitu. Oh, jadi di Anugerah. Ya wes, nggak apa. Ya. Kira tadi pindah di sini. Tadinya begitu, tapi nampaknya udah tanggung itu. Oh, ya udah nggak apa, Anugerah. Ya. Makanya aku tunggu-tunggu nggak diinfo. Aku baru balik ngawasi. Entah ada tahu lah ada. Memang dari Sabtu kemarin ini screennya tuh jebol, ada yang lain juga di GS gitu. Karena mungkin kapasitas alat PL itu kurang apa lemah nggak ngerti atau KW apa nggak ngerti lah. Iya, iya. Jadi ada yang konseling. Nah, kegiatan fakultas dia Sabtu itu nggak jadi di situ. Nah, oleh mungkin dari pimpinan di fakultas itu nggak ngotot dengan bagian umum rektorat. Ya. Masalahnya. Nah, ke bagian punya kita riset ini juga masih ini nggak hidup. Saya bilang ngotot aku. Sebetulnya umumnya masih tim lama kita. Saya bilang beresin itu gimana ceritanya? Jadi kutak-katik PLN itu dari jam 4 5, 6, 7, 8 setengah 9 4 jam setengah. Kalau dia hidup Hidup. ini jadi udah ya udah hidup untuk GSG besok. Saya bilang gini caranya, biarin GSG semua lampu AC, di luar GSG jangan hidupin yang AC mati. Ya. Kalau nggak kuat aneh juga itu, baru GSG itu baru setahun. Iya, iya, iya. Setahun itu Ya. Pikiku berat juga ini ngundang Ustadz sama yang satu lagi. Lah iyalah, hafiz Quran tuh beliau tuh. Hah? Ya berat lah ngundang Ustadz dengan hafiz Quran itu. Ya makanya berat ini. Walaupun Jadi, mungkin besok peranannya belum ya, bukan tidak, belum. Berat. Sampai-sampai lampu pun bermasalah. iya, gua ada kebakar sebenarnya. Makanya saya bilang sama petugas tadi yang bagian umum, Menambah apa enggak? khusus GSG aja di dalam aja. Ya. AC. Dan yang luar matiin semua AC sebenarnya. Biarin kepanasan aja. Yang penting GSG jangan. Ya, nanti. Ya lumayan, ya besok dia lah. Ya. Ya enggak apa. Ya. Jadi
syukur aku tunggu mana, oh tetap di Grand Anugerah, ya udah nggak apa. Iya. Ya, sejam lah. Iya, Kalau insyaallah. jalan luar, kalau ini apa tol juga sama baik. Iya. Nanti kontak-kontak, nanti aku kasih Google nanti. Oke, siap. Dokumennya. Iya. Nanti. Oke. Itu ininya, apa namanya? Rencana kita tuh kalau Ustaz udah nyampe 4 jam 8 buka kita. Jadi Tuh. insyaallah. Ya tinggal nunggu Ustaz datang. Mahasiswa udah dikerahkan semua 300 orang. Nah, Ya. itu dia. Mana sehat-sehat? Sehat Jadi lagi di apa kegiatan? lagi Ya, aku nggak bisa nengok ini. lagi pengajian. Kalau nak nengok buka lah itu apa tadi itu? Apa itu? Video call itu. Ada, udah dibuat. Nah, Oh, mana? Wajah awak ada nampak? Dapat baju belum? aduh. Tahu dia. Dia, Lanjut, nggak dia, usah. biasanya belum baju itu ketahuan itu belum baju tuh. Oke. Nggak usah. Ya. Kita nggak usah video call. Oke ya. Kami lanjut. Yuk lanjut. Ya oke. Lanjut ya, makasih. Sampai jumpa Baik, besok. kontak-kontak ke saya. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi saudara dari UIN Metro ya, telepon. Jadi kita tanggapi dulu. Lanjut kita. Oke. Makom yang keempat ini Lima ya, sekarang. lima Telingo. kelima Sami on. sami Jadi yang kelima ya. ya Ya, siapa tahu Pak Ali itu salah pakai telinganya itu. Itu makom Tuhan loh. Tempat tegak makom Tuhan yang namanya Samia, di kita Samiun. Nah, karena kita sanksi jangan-jangan salah pakai kan. Istighfar yang ke. 5. Kemudian Bashir di Allah, Bashir melihat. Nah, ditunjukkan oleh Allah tempat tegak sifatku pada dirimu, Bashir itu di mata. Sebegitu terangnya cerita ini, kata Allah. Masa kamu tidak bisa melihat mata orang? Bisa Pak, melihat mata saya Pak. Mata Pak Agung, mata Bapak sendiri bisa Bapak lihat? Nggak bisa. Nah, kenapa? Iya. Karena kita kenal diri orang tapi tidak kenal diri kita. Mengenal diri itu sulit, berat. Kita terpaksa menggunakan kamuflase, cerminan. Apakah itu mata kita? Bukan. Tapi setidak-tidaknya jadilah mirip lah. Pak Ali bisa tangkap itu? Iya. Kamuflase artinya. Pak Ali, kelihatan mata, kelihatan. Benarkah ini mata Pak Ali? Jawabnya bukan juga. Mata Pak Ali kan di situ. Tapi setidaknya mirip lah. Iya. Gitulah ilmu Tuhan untuk kita tuh Pak. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar sebenarnya enggak kayak gitu. Apa yang ada pada kitab Quran dan hadis sejatinya enggak kayak gitu, tapi jadilah. Maka dibutuhkan akal untuk mendalami. Iya. Gitu Pak. Siapa tahu salah guna mata tadi gitu. Istighfar lagi kan. Aduh cantiknya. Waduh bahaya dong, montok lagi. Besok jadi barang nih. iya. Kalau gitu Pak Agung, besok aku harus pulang ke Bengkulu cepet-cepet. Nanti dulu sabar lah. Aku nggak berasa. Kayak kita Bengkulu, nggak berasa udah ya. Nah, istighfarlah kita pada posisi yang ke 6. 6. Kemudian kalam di Allah. Bisa. Nah, di kita bukan kalam, mutakallimun. Tempat tegaknya di lisan, Pak. Nah, di sini sering bermasalah kita ini. Di lisan. Sering salah ngomong. Mungkin bohong, mungkin marah, mungkin mencaci, mungkin ngupat orang. Makanya kita istighfar yang ke 7. itulah alasannya kenapa 7 di awal, 7 di akhir. Kalau di awal oke lah Pak Abu, mungkin kami atau kita ini sebelum sholat banyak masalah di 7 posisi tadi. Kalau sholat, setelah sholat, kan sudah 7 tadi di awal. Mungkin ada lagi salah pakai sewaktu kita menghadap Tuhan itu. Justru 7 itu salah pakai kita. Mungkin kita melihat yang lain di dalam sholat, mendengar yang lain dalam sholat, tegak di tempat yang lain dalam sholat. Padahal kita sedang sholat. Lagi sholat gini, ada suara apa? Oi, nah, Gitu. lagi Pak Bu nyanyi. Jelek nih antara nyanyi. Iya.
Ya karut nyanyi itulah katanya hati gitu. Berarti besar kemungkinan Pak ya? Iya, Ah. ngapa baju Pak Imam ini bolong gitu. Iya. Ada baju Pak Imam dari kemarin tak ganti-ganti Pak Imam. Ada Pak Imam ini. Atau ada orang pakai baju kaos kan tulisannya Mick Jagger. Wah, ini siapa ya penyanyi Mick Jagger? Mick Jagger ya Mick Jagger tuh Rolling Stone. Oh iya apa? Oh iya Rolling Stone tuh kalau nggak salah gitarnya tet tet tet. Oh sudah sholat. Lidahnya melet lidahnya. Rolling Stone. Jadi di Mick Jagger nih Rolling Stone musiknya tet tet. Mungkin lidahnya kayak ini. Oh lagi sholat. Salah pakai. Istighfar lah yang 7 kali yang setelah sholat. Itulah Pak Agung masalahnya. Udah bisa dibaca Pak ya? Tinggal menghafal posisi-posisi itu. Jadi astaghfirullahaladzim. Ingatlah otak tulang kora. Astaghfirullahaladzim. Ingatlah daging kulit dan bulu atau lemak. Astaghfirullahaladzim. Ingat hati. Astaghfirullahaladzim. Ingat jantung. Astaghfirullahaladzim. Ingat telinga. Astaghfirullahaladzim. Ingat mata. Astaghfirullahaladzim. Ingat lidah. Aku mohon ampun ya Allah. Mungkin ada salah pakai. Sportif aja lah, nggak usah malu-malu dan Allah itu. Rugi lah mau Iya. Pak. Kita nyuruh kemana jadi dia tahu. Aku nggak mau Pak, rugi aku. Kayak orang, aku nggak pantas masuk ke surgamu. Woi, kata gue padek dia, Pak pede lah itu kan mau aku. Aku pun nak malunya. Aku malu katanya. Kenapa pun malu? Sini lah. Pokoknya kuat apa pokoknya nahan panas kono. Ya wis tak ngakui Gusti Allah. Iya, ada pepatah itu. Ya Allah, aku izin aku Iya. malu masuk surgamu. Tapi aku mohon ya Allah, kalau pertolongan ridhomu ya Allah, sampaikan ke sana. Isin barang, malah kucing itu Pak, bohong-bohong aja itu. bohong aja bener. Ngotal itu tuh. Dikira enak enggak di Iya, enggak di sosok. surga, enggak di neraka, dikira enak Iya, dia kan. bingung. Enggak bisa masuk, ya enak lah ya. Bingung lah. Mas nasi mana kali? Bingung. Iya. Mau masuk hotel, udah gak mau masuk. Mobil pulang ke rumah nggak ada lagi, bingung dia Pak, di parkiran hujan. Itulah. Aneh malu-malu, yang malu-malu lah, masuk aja. Pakai kiasannya tuh ini bener lebay amat saya bilang. Malu dengan Tuhan, apa? Mau bermohon lah. Gitu kalau baik saya. Iya. Kalau hal yang baik mau saya Ustaz. Benar. Kalau hal yang buruk ya wajar kita malu. Kalau baik pede lah sama Tuhan. Lah iyalah. Malu-malu. Ya mau minta sama siapa lagi? Ya apa lagi Ustaz? Iya. Otak, tulang, urat satu ya kan. Kulit, daging. Kulit, rambut, roma. Rambut balus ya. Terus hati, jantung, telinga, mata, lisan. Dah selesai. Dah sujud lah itu. Iya. Tunduklah kamu kepadanya. Wah, Iya. padek barang tuh Pak Ustaz. Jadi sujud itu bentuk realnya itu kan meletakkan kening di bawah. Nah, sejatinya sujud itu adalah wasjud Tarik. kamu sujud, waktu itulah kamu dekat. Kamu dekat, waktu itulah kamu sujud. Dalam bahasa kajian kita selama beberapa hari tadi, suarakan suara Allah, katakan kata Allah, buatlah perbuatan. Itulah sujud. Iya. Aku tidak pernah Pak Abu nengok sembahyang, meletakkan keningnya di situ. Tapi aku aneh Pak. Suara dia, kata dia, perbuatan persis seperti yang Allah perintahkan. Dia jauhkan semua larangan Allah. Ini gimana Pak Abu? Kita mau bilang apa? Tidak bisa kita panjangkan lagi. Kalau kita panjangkan, kalau itu boleh besok aku tidak sholat lagi. Nah, salah paham dia. Wow. Ini terapinya loh, ini terapimu loh. Aneh-aneh. Jadi wasjud waktu arif, kau sujud waktu itu kau dekat. Kau dekat waktu itu kau sujud. Dekat yang bagaimana Pak Abu? Jauh tidak berjarak. Jauh tidak berjarak. Dekat tidak berperantara. Lalu bagaimana maksudnya Pak Abu? Suara Allah tidak terdengar, kata Allah tidak terdengar, perbuatan Allah tidak nyata, melainkan nyata pada kita. Nyatakan semua itu, berarti kamu sudah dekat dengan Allah, kata Rasul. Itulah yang namanya aku dengan Rasul dan Allah. Itulah namanya mandung apa? Mandung ngali kaula Gusti. Nah,
Jangan dicemooh oleh ustadz kita yang kondang itu. Janganlah ngomong kayak gitu. Ada Pak. Ada. Apa itu? Ya kasihanlah, janganlah. Kita boleh salah dalam memahami atau salah paham dengan pendapat orang, tapi jangan Jangan dinyala. ambil nilai manfaatnya. Ya, kajilah segala Ada sesuatu nilai itu. manfaat yang baik buat kalau kita Betul. ambil nilai manfaatnya. Ya, kalau kita Barang baik sudah itu kalau salah mengambilnya salah juga Pak Ustaz. Kalau ngambilnya salah, Iya. salah juga. benar. Jadi setelah kita menunggal dengan keberadaan Allah itu dalam bentuk suara kata, perbuatan, berdasarkan sifat dan nama-namanya, itulah yang dikehendaki. Jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa itu Pak, tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada aku. Jadi ada kebutuhan Allah terhadap diri kita, Pak. Ada kebutuhan Allah terhadap diri kita. Apa itu? Kau nyatakan aku di alam semesta. Karena aku tidak bisa nyata. Aku ini jangankan aku nyata, nurku aja nyata, hancur alam semesta ini. Tapi aku pengen suaraku didengar orang, kata-kataku didengar orang, perbuatanku dilihat orang. Ya, kamu itulah yang menyatakan semua itu. Jika kamu nyatakan semua itu, berarti kamu dekat dengan aku, berarti kamu sudah sujud. Itulah aku kendaki. Ya. Lancar gitu Mas Ali. Iya. Jadi kalau karena durasinya udah hampir 1 jam, hampir 1 jam, Mbak. Iya. Masa? Ya, jadi kita tutup dulu. Mungkin kita sambung pada sesi kedua. Demikian saudara-saudaraku untuk sementara kajian kita tentang 7 makom sifat Tuhan pada diri. Setelah kita tahu, ingat-ingatlah dan jaga-jagalah jangan sampai kita kotori. Karena itu adalah anugerah. Apa yang ada pada Tuhan, kata orang gaib, nyatanya ada di diri kita. Kita ulangi lagi, kodrat di Allah, di kita kodirun. Tempat nyata itu adalah otak, tulang, dan urat. Kodrat itu artinya kuasa. Kodirun juga artinya kuasa. Di mana posisinya? Otak kuasa berpikir, tulang kuasa berdiri, urat kuasa bergerak. Itu satu makom sifat Tuhan. Iradat di Allah, di kita maridun, artinya berkehendak. Tempat tegaknya daging, kulit, bulu atau roma yang meliputi otak, tulang, dan urat. Maka berbentuklah kita. Semenjak kita berbentuk, maka kita banyak kehendak. Nak dibuatkan atap seperti langit, nak dibuatkan bumi untuk berpijak, macam-macam. Akhirnya terbuatlah, terciptalah alam semesta tadi karena keberadaan daging, kulit, bulu atau roma yang sudah menutupi otak, tulang, dan urat. Kemudian ilmu di Allah nyata di Rasul. Ilmu di Allah di kita alimun. Tempat tegaknya di hati. Nah, itu. Kemudian hayat di Allah nyata di kita. Hayat di Allah di kita hayun, tempatnya di jantung. Sami' di Allah di kita sami'un, tempat tegaknya di telinga. Basyir di Allah di kita basyirun, tempat tegaknya di mata. Kalam di Allah mutakalim di kita, tempat tegak. Jagalah itu baik-baik. Sebegitu percayanya Allah kepada kita, yang gaib itu Allah, nyata ia pada kita. Semoga bermanfaat. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.